Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwal bil ibtida wal akhir bil intiha, al-azim sultan, as-sati' burhan, mu'jizul bulagha Qur'an, al-qa'il nun wal qalami wa ma yastur. Wassalatu wassalamu ala man rafa'ahu qadra wa sadal bariyata qurra, al-qa'il inna minal bayani la sihra, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para masyayikh, para dewan pengasuh, para Kiai Abtina, Kiai Hanif Hasan, Kiai Farid Hasan, Kiai Fikri, Kiai Syafi'i, sareng Kiai saya Abtina tidak mungkin sebutkan nama ipun setong persetong, ban sareng para guru Abtina. Saya hadir ruangan Kak Dito Abtina nyuwun sepora. Sebelumnya Abtina sangka saya hadir Kak Dito siswa sateja, maka jadi nyuwun sepora na Abtina manabi cangkolang tempat Kak Dito. Muka-muka tak janggal Abtina berdiri di tempat Kak Dito. Para asatid wal ustazah dan adik-adik mahas adik-adik MA 1 Anopaya yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Abtina sangat berterima kasih karena telah diundang di alma mater Abtina yang selama 6 tahun di Anopaya, dari mulai MTS sampai aliyah, juga ngambil di MA 1. Yang paling gredeg manami Abtina diundang gak bisa bani luar negeri, bani bukan di mana-mana, tapi manami undang alumni atau diundang alma mater, karena merasa ini kehormatan melebihi diundang oleh presiden. Makanya kapanpun Anopaya mengundang, tak pernah Abtina tolak dan tidak, selalu ikut. Misalkan dari tanggal ini siap, tanggal ini siap, selalu siap. Asalkan tidak kemudian bersamaan, selalu siap kapanpun, karena merasa bahwa saya banyak mendapatkan ilmu di Anopaya ini, tempat tirakat, karena masih sangat ingat dulu ketika Abtina muntur cong ke guna guru Abtina dengan Anopaya munteroki terlalu banyak orang, tapi tersedia. Kalau mau berbeda nanti dengan kebanyakan orang, harus berbeda hari ini. Kenapa Kak Dito jarang? Setong, mun orang tedung kapti, bencegah. Kenapa? Tajuk. Maka saya akan jadi Abtina biasa, Abtina kol setong apa cegah. Yang kedua, mun orang kenyang, betul lapar. Kenapa Kak Dito? Apa sah? Maka insya Allah istiqomah muntak daun Kak Dito Senin Kamis. Mun orang main baca main buka buku, harus selalu berbeda dengan kebanyakan orang, maka kamu akan berbeda. Artinya tetap dalam hal yang positif. Dan sampai kapanpun, karena yang banyak itu bukan kemudian tidak bagus. Sampai urusan bersyukur, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit orang-orang yang bersyukur. Maka mungkin juga yang bertasyakur dan lepas pisah, yang benar-benar lepas pisah juga tidak banyak. Mungkin hanya 10-20 orang. Pisah secara jasad, tapi berpisah secara keilmuan itu sangat sulit. Maka Abtina ketika ke Anopaya
seperti Ari Kanento, sebenarnya talabul ilm, alhamdulillah ampun banyak ilmu mulai tadi saya dapat dan beristifadah cangkola menghadapi kata-kata nantinya tidak sesuai. Ini untuk adik-adik Atina, siswa MA 1 An-Nuqayah. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari kritikan Kiai Hanif tadi terkait dengan tahun pelajaran. Ini di mana-mana, bukan hanya di An-Nuqayah, sudah ada krisis meletakkan nama tahun dan juga tanggal. Kalau di kampus yang kebetulan anak-anak sastra Arab yang kami wajibkan, Sabtu harus ada hijriyahnya. Kenapa? Karena banyak yang sudah tidak hafal hijriyah, sehingga ditanya Zulqa'dah aja tidak tahu. Apa artinya Zulqa'dah? Tidak tahu. Yang tahu tekepek. Dia tanya kimat tekepek. Oh lanah tak saya abini atau anaknya yang bulan tekepek takut tekepek. Saya saja tekepek tapi tak boleh. Yang kedua, Zulqa'dah. Kalau kita lihat dari segi bahasanya itu sangat luar biasa sekali. Dari Zulqa'dah, Zu sama dengan Zumalin. Zu memiliki, menguasai atau memperoleh. Maka Zumalin berarti orang yang punya harta. Kalau Zulqa'dah, orang dari kalau qa'ada yang qu'udan, duduk. Kenapa kok ini tidak menggunakan Zuljulus? Kok menggunakan qu'ud atau qa'dah atau qiddah? Ada perbedaannya. Kalau qa'dah atau qiddah itu dari berdiri ke duduk. Maka qu'ud berarti berdiri ke duduk. Kalau ijlis berbaring ke duduk. Kenapa disebut Zulqa'dah? Karena orang Arab ketika itu, kalau bulan Zulqa'dah itu duduk-duduk santai, leyeh-leyeh, enjoy. Kenapa? Karena bulan Zulqa'dah satu bulan yang diharamkan untuk melakukan peperangan. Maka haram berperang di bulan ini. Sehingga bulan Zulqa'dah adalah bulan Muharram, bulan yang dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, dan juga dilipat gandakan bagi orang-orang yang banyak melakukan dosa di bulan Zulqa'dah. Itu sejarah panjang. Maka bulan-bulan Arab itu selalu istimewa. Maka untuk MA 1 tidak boleh lupa meletakkan nama Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram dan lain sebagainya. Sama dengan bulan kemarin ketika ditanya bulan apa, tidak tahu. Syawal. Syawal artinya syala yashulu, yani irtafa'ah, naik. Berarti setelah Ramadan harus berubah kepada yang lebih baik. Tapi kebanyakan setelah Ramadan selesai turun juga. Yang biasa tahajud ketika setelah Ramadan tidak tahajud. Ini tidak irtafa'ah. Itu artinya ada makna-makna sendiri yang harus kita lakukan, terutama alumni An-Nuqayah. Ciri khasnya Cangkolan Atina ketika bertemu dengan beberapa teman pondok dari mana-mana. Terakhir ketika kemarin ke Mojokerto, kebetulan pakai kaos beda Arab, pakai timpeng. Mas pondok di mana? Kebetulan sepuh, mungkin umur 70-an yang tanya. Di Dukulu. Masya Allah, Dukulu itu luar biasa. Betul. Coba selalu menggunakan kaos-kaos pakai kelambian yang bicara. Dulu luar biasa. Coba buka, dibuka sekolah, ibu cah. Macam pinter. Lulusnya Kak Ajunan. Mulai lulusan Denanya Jombang. Oh, makan mak bisa macam. Pinter. Tapi dia mengagumi dulu. Kenapa? Karena banyak alumni dulu yang insya Allah banyak yang dikenal tetap adalah ke kitab dan menulisnya. Maka kepercayaan masyarakat ini tidak boleh luntur, terutama kearapan adik-adikku sekalian, Arab dan juga menulisnya. Itu ciri An-Nuqayah yang tidak boleh hilang. Adik-adikku yang
menggunakan huruf. Yang pertama, ilmu terdiri dari 3 huruf, ain, lam, mim. Maka kata ilmu kalau dalam bahasa Arab huruf yang maftuh, yang terbuka, maka biasanya huruf itu la yashbah abadan, tidak pernah kenyang. Itu baik dari realitasnya, dari kenyataannya, maka dia selalu akan mengundang. Dan ini kehebatan bahasa Arab, terutama bahasa-bahasa Al-Quran. Contoh kalau dalam Al-Quran, sebelum ke bahasa ilmu tadi, kalau dalam Al-Quran, ketika di dalam Al-Quran menggunakan huruf tasydid, maka biasanya ada penekanan yang luar biasa. Contoh antara lamastumun nisa sama lam dengan yamassu. Yamassa sama-sama menyentuh tapi berbeda. Maka kemudian ketika menggunakan lamastumun nisa, bukan la nafi tapi lamastumun nisa, menggunakan tidak ada tasydidnya, maka kalau dalam Syafi'iyah itu tidak diartikan jima, tetapi hanya menyentuh. Kalau menyentuh maka tidak jima, artinya lebih dalam, tidak hanya menyentuh tapi melakukan hubungan. Nah, yang lain tetap kembali ke Al-Quran, misalnya ini mas saya musuh, atau dalam bahasa Arab contoh dulu diajarkan al-faraid al-bahiyah di kelas 3 MTS usul fikih, ada istilah durrot dan fusat. Mungkin adik-adik juga masih hafal durrot dan fusat. Durrot menggunakan dot itu pasti sesuatu yang berbunyi, sama dengan durrot kentut yang keras. Kalau keras. Kalau fusa berarti kentut maling, tidak keras. Fusa, fasil. Kalau durrot pasti keras. Apa? Kentut yang tidak maling, keras. Dot itu durrot. Ini dari segi aspek suara sudah sangat luar biasa. Maka huruf ain, lam, dan mim. Ain maftuh. Yang maftuh banyak, di antaranya adalah ain. Huruf ain apa? Kalau untuk mendapatkan ilmu, maka dia harus terbuka. Tidak boleh menutup diri, harus terbuka. Ain, ketemu kiai, ketemu ustaz, ketemu syekh, diambil ilmunya, nastafid. Jangan sungkan-sungkan. Kemudian ketemu iblis sama siapa di samping, belajar. Di kamar sama, ambil buku, harus selalu disedot. Karena huruf ain ini memang harus disedot. Sama dengan bahasa Toma itu adalah orang yang tidak pernah puas. Perhatikan hurufnya. To itu lubang, mim lubang, ain tidak hanya lubang tetapi dia terbuka dan gedung. Sama dengan cangkir kalau kita isi air penuh tapi lubang di bawah, maka dia tidak akan pernah puas, tidak akan pernah. Itu toma. Bagaimana dengan ilmu? Maka harus sama, diambil, baca. Tidak hanya baca buku, tapi juga baca alam. Tapi syaratnya untuk mendapatkan ilmu harus ain harokat kasrah, ilmu kasrah. Kasrah apa artinya kasrah? Dia menghancurkan diri, dia meletakkan dirinya, dia merendahkan hatinya, dia tawadhu. Man wada'a lillahi rafa'ah. Barang siapa yang tawadhu kepada Allah, maka dia akan diangkat oleh Allah. Ketemu kiai, ustaz, guru kita, tidak boleh sok-sokan di kelas. Kalau beliau tidak nyuruh berbicara, jangan berbicara. Perhatikan dengan baik. Dulu ada ustaz matematika almarhum, ketika kemudian beliau tidak pernah melihat si Budi Abdul Kiai Kiai Arif
Beliau menunjuk nama karena beliau nerangaki tak mulai santri nerangaki kadang. Terus nak hujung kenapa? Karena beliau tidak mungkin marah. Tapi kan itu tak sopan. Menabi abdina diusahakan takut nolain. Menabi guru tak kikir tapi nolain. Maka harus tawadhu dengan guru siapapun, dari guru alif sampai guru iya, kita harus tawadhu. Kenapa? Karena harus kasrah ain. Kalau sudah kasrah terbuka dengan kasrah, maka suatu saat harkat ini akan berubah di atasnya menjadi alim. Dari ilmu menjadi alim. Maka insya Allah kalau dia sudah terbuka orangnya, kemudian tawadhu kepada siapapun, terutama kepada guru-guru kita, maka oleh Allah nanti akan dijadikan oleh Allah alim. Kalau sudah alim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum utul ilma darajat, akan diangkat oleh Allah derajatnya. Dan itu janji Allah, bukan hanya janji Rasul, tapi janji Allah Subhanahu wa taala, dan bukan janji-janji siapapun, tapi Allah yang menjanjikan. Itu kunci untuk nantinya kalau lulus di Al-Muqayyah tetap diingat alma maternya, dari TK-nya, SD-nya sampai nanti di perguruan tinggi, siapapun yang memberikan ilmu kepada kita, maka harus kita tawadhu. Kemudian yang kedua yang sering terjadi ketika lulus menjadi mahasiswa, karena ini pesannya untuk adik-adik, apa kebenaran Kiai Hanif, sarang Kiai Farid tadi, kadang banyak berubah, kadang akidahnya dan yang lainnya. Kenapa banyak berubah? Sebenarnya berubahnya itu karena ketidakpahamannya. Selama mondok di Al-Muqayyah, setong les malesan, tidak nahu wa nahu awla awwalan ayyulama idhi kalamu dunahu la yufham. Tidak dipakai nahunya, balaghahnya tidak dipakai, kemudian ilmu-ilmu alatnya tidak dipakai, sehingga apa? Lulus dari Al-Muqayyah goyang. Dapat orang ini ikut, kelompok ini ikut, kelompok ini ikut, sehingga apa? Tidak punya pendirian. Contoh, ada misalkan kalau wudu, ini contoh ketika nanti menjadi mahasiswa atau sudah di masyarakat, kalau wudu maka harus dimulai dari tangan ke siku. Kenapa? Ayatnya jelas katanya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq Maka harus wudu gimana? Wudunya harus gini. Dari ujung ke siku. Ayatnya jelas. Ayatnya apa? Ikut semua. Karena ayatnya wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Dari ujung kaki sampai mata kaki. Sehingga iya benar-benar. Karena tidak menguasai ilmu alat, ikut saja. Kalau kita kembali ke dulu MRT Alfiyah ketika di MTS sama di Aliyah, kalau tidak ada min, maka tidak mungkin ini bermakna dari dan sampai. Tidak menggunakan minal aidi ilal marafiq. Berarti kalau sudah tahu ini tidak dimulai dari mana saja, asalkan dari kena antara tangan sama siku, karena dalam ayat ini tidak ada minnya. Itu contoh. Tidak akan goyang, paham. Dimulai dari siku, dimulai dari tengah, dimulai dari ujung, sama. Kenapa? Karena tidak ada minnya. Belum habisnya lagi, jangan pergi kecuali kepada 3 masjid. Ini Salafi menggunakan la tashuddu rihala illa bi salasi masajid. Jangan pergi ke suatu tempat kecuali kepada 3 masjid. Baitul Haram, Madinah sama Baitul Maqdis. Haram katanya. Loh, kok bisa haram? Orang yang berbicara ini, kalau kita belajar di Al-Muqayyah dulu, ini bukan tidak ada yang
kecuali tiga monyet. Kira-kira yang tidak boleh pergi monyet apa manusia? Kan monyet. Tapi ini belum jelas. Tidak boleh pergi hewan-hewan kecuali 3 monyet. Kan ada hewannya. Ini tidak ada masjidnya, tidak ada tempatnya. Hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menggunakan jangan pergi kecuali pada 3 masjid. Sebelumnya tidak ada kata masjidnya dan juga tidak ada kata makan. Tetapi hadis ini merujuk kepada masjid karena akhirnya masjid. Apa artinya? Tidak usah pergi ke masjid manapun kecuali 3 masjid yang sangat disunahkan. Artinya masjid An-Nabawi pahalanya sama dengan masjid Sunan Ampel, gak berbeda. Sunan Ampel, An-Nabawi, Bulu-Bulu, masjid apapun sama. Kalau sholat 27 pahala gak berubah kecuali 3 masjid. Ini yang kemudian salah. Karena apa? Tidak paham terhadap kaidah-kaidah yang sudah ada. Maka santri An-Nabawi itu harus kuat di sini, harus kuat. Karena di luar sana kajiannya juga sudah sangat luar biasa. Contoh yang lain, dan ini berdampak bahasanya dawuhnya Yai tadi, dampak pada akidah dan macam-macam. Kalau perbedaan tidak apa-apa. Contoh tadi, lamastum ini menyentuh atau jima, ini kemudian berbeda. Nah, silahkan. Kalau Syafi'i, kalau punya wudu harus tidak boleh menyentuh suami istri. Tapi kalau Hanafi tidak, Hambali tidak. Yang tidak boleh berhubungan. Kalau menyentuh tidak batal. Ini sudah furuq, hanya memaknai lamastumun nisa. Contoh berikutnya, masih satu ayat yang tadi. Qul in kuntum tuhibbunallaha apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa in kuntum junuban fatahharu lal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Kemudian wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau ada dalam satu ayat idza dan maka ini maknanya berbeda. Contoh, idza sama-sama memiliki makna apabila syarat, dan syarat harus ada jawab. Idza jawab syarat, ini syarat. Bedanya idza qumtum ila shalah, karena ini menggunakan idza maka pasti sering. Karena wudu itu sering kita gunakan setiap hari. Wudu sehari sampai 5 kali. Tapi kalau menggunakan in kuntum junuban, maka ini tidak sering, sesekali. Masa junub setiap hari? Wa in kuntum junuban fatahar, junub tidak mungkin setiap hari, kecuali orang yang keluar sehari 5 kali. Masa sehari sampai 10 kali kan tidak mungkin. Ini detail sekali Al-Quran itu. Idza kuntum, tapi wa in kuntum junuban fatahar. Loh, ini kok ada fa-nya? Lanjutkan lagi. Fa di situ kalau sudah junub, ada santri yang ngapunten mimpi malam mimpi. Tapi tak boleh mimpi. Malam pas baca haram. Dosa. Tak boleh ringan-ringan menapi santri dosa. Dosa raja jadi sana. Harus tak boleh ringan-ringan. Apa? Wa in kuntum junuban, menapi akon mimpi santri lemah, fatahharu, harus cepat. Jangan ditunda. Ki amsak ke dapur, ki main bola. Tidak, karena ini menggunakan huruf fa lisur'ah untuk mempercepat. Fatahharu, cepat. Wa in kuntum junuban fatahharu. Ini kehebatan bahasa Arab yang tadi disinggung oleh beliau-beliau. Adik-adikku yang dirahmati oleh Allah. Kemudian selain pemahaman alat, ini masih juga alat. Kalau yang kedua, alat
ini 2 bulan 3 bulan harus pintar bahasa Arab, harus mahir. Nanti kalau sudah pintar bahasa Arabnya adik-adik, nanti bisa diterima di Maroko, di Al-Ahqaf, di Mesir, tinggal milih sini. Kebetulan berkat doa-doa dari para guru dan masyayikh, dulu saya ngambil S2 dan beberapa perkuliahan di King Saud University di Saudi Arabia. Dan dari S1 dari Bengkulu kebetulan langsung ke Malang ambil jurusan bahasa sastra Arab. Sebelum lulus aku kuliah S2, dan sebelum lulus S2 aku kuliah mulai S2 di Saudi. Pulang dari Saudi langsung S3. Umur sangelekor belum doktor. Kenapa? Satu, karena cita-citanya urusan ilmu jangan dicampur adukan dengan harta, dengan biaya. Kalau sudah ada niat untuk ilmu, maka harta akan ikut. Sampai hari ini, adik-adikku sekalian, Abdina tak pernah mencampur dengan harta. Artinya urusan ilmu pasti Allah kasih. Mau apapun urusan ilmu Allah kasih. Sehingga apa? S1 beasiswa. Meskipun beasiswa tidak langsung. Dulu Kiai Syafi'i ketika MTS saya mendapatkan beasiswa 3 orang. Kemudian tanya Aji, hal ini anaknya siapa? Anaknya Pak Suhdi. Teke engki teke ulah tak cocok oleh beasiswa engki. Artinya tak beri beasiswa, tapi itu tantangan. Tak beri beasiswa. Nilai pula dari MTS sampai aliyah tidak pernah ranking 2. Pasti ranking 1. Bagus, tapi orang tua je kotak mulia diri muntah gentak nilai luar biasa. Dari orang tua sudah luar biasa. Artinya motivasinya itu nilai harus tinggi. Acor sampai Canggolan dulu sampai direkrut oleh Ustadz Dauri untuk muntuk karena selalu menang sayembara Alfia. Ustadz Dauri selalu dapat sayembara Alfia di kelas, selalu hafal. Akhirnya nolok kelas setong, NTS nolok sampai sebelum hafal tak tidur, sampai kolpok kedua tak tidur, sampai pernah kebakaran tangan karena ketedu tak hafal. Sebelum makan sudah hafal duluan. Kebetulan orang tua kalau suruh iqra Al-Quran iqra. Sampai hari ini masih belum bisa menyaingi orang tua yang muallimin di sini. Ibri ayat iqra sareng reng sepo. Tak mungkin ka kitab iqra. Baca pintar. Alumni anu ya juga muallimin. Ternyata muallimin bisa ngalahkan S3 dan S4 di mana-mana. Sampai kitab apapun beliau hafal. Marbawi, kamus alim. Sampai hari ini belum bisa menyaingi. Saking pintarnya orang tua yang sampai hari ini masih kagumin almarhum. Kemudian terus belajar. Pokoknya jangan ada jeda untuk tidak belajar. Di Al-Muqayyah itu memang mana bisi pernah sekamar. Maka aku tekun bahasa dia tadi ketab. Dimin artinya kakek iso. Saya rajin kakek iso, nak-nak late munduan. Selain saya sopo, abdina kan sarang Mas Samsul. Setiap ahad pasti norok pengajian Bukhari Muslim sampai khatam. 3 tahun, 6 tahun. Selain main bola, abdina Bukhari dan Muslim. Kalau ada pengajian dilatih pasti ikut. Kenapa? Karena nggak boleh kasih jeda mumpung di pesantren.
Tidak boleh ada waktu yang kosong. Kan selalu kita isi. Alhamdulillah berkah dari anugerah yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan santri-santri adik-adikku sekalian yang nanti kalau menjadi alumni jangan lupa alma mater, dan akhlak terutama tetap dijaga, akidah pesan-pesan kiai tadi juga harus dijaga. Kemudian bagaimana untuk sukses? Sebenarnya ampun yang paling sukses adalah guru-guru aktina yang ada di hadapan aktina, kiai-kiai ini sudah paling sukses. Kalau aktina terus mencari kesuksesan. Kalau beliau-beliau ini sudah sukses, bisa mengamalkan ilmunya, bisa memberikan kepada kita, beliau ini sudah luar biasa. Tetapi bagaimana kita ukuran sukses kita masing-masing? Nanti kita nggak usah jauh-jauh, menggunakan ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita sudah hafal. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fiih. Ini kalau ada alif lam mim, maka setelahnya pasti berbicara Al-Quran. Kenapa? Karena alif lam mim itu rahasia. Yang paling rahasia adalah Al-Quran. Maka alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim tanzilul kitab. Ini as-sajdah. Kalau alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, ini yang alif lam ra. Nun wal qalami wa ma yasturun. Semuanya pasti terkait dengan Al-Qur'an. Yasin wal Qur'anil hakim. Ayat-ayat yang mutasyabihat, maka setelahnya pasti berbicara Al-Qur'an. Saking rahasianya Al-Qur'an. Dan kita bisa belajar nanti setelah lulus menggunakan ayat ini, insyaallah cukup. Alif lam mim satu. Kemudian dzalikal kitab itu. Apa maksudnya? Kalau dalam ayat ini adalah Al-Quran, tapi kalau di ma'had, di pondok, di universitas, maka pegang teguh peraturan pesantren, kitab-kitab pesantren. Dzalikal kitab la raiba fiih. Sudah, nggak usah diragukan ini, pegangan sudah. Peraturannya, rambut nggak boleh panjang, nggak boleh, akhlaknya harus baik, jamaah dan yang lain-lain. Karena ini yang sudah diputuskan oleh pondok pesantren. Dzalikal kitabul la raiba fiih hudan lil muttaqin. Dan ini buku ini kalau jadi mahasiswa, buku akademik, apa? Hudan lil muttaqin. Petunjuk nanti kalau di akademik ini sudah sebagai petunjuk kita bagaimana kita belajar, bagaimana kita berorganisasi. Sudah ada semua, tapi lil muttaqin harus percaya diri. Kuncinya sukses memang harus percaya diri. Kalau tidak percaya diri, cangkolan adik-adikku sekalian, mana minta percaya diri gagal. Loh, kok bisa Ustaz? Bisa. Dimanapun kita berada, mau tak percaya diri gagal. Di masyarakat tak percaya diri gagal. Akhirnya isra khutbah tak ada khutbah, gagal ya. Sering menolak tugas, gagal. Seru ajar tako seru pun apa? Seru ngisi pun apa? Tanda terus. Karena kenapa? Karena tidak percaya diri. Maka apapun harus percaya diri. Hudan lil muttaqin. Dan muttaqin itu yakin nanti akan sukses. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina orang-orang yang beriman bil ghaib. Apa di antaranya? Ini saya mencoba bukan menafsirkan, tapi menganalogkan nanti bagaimana kita nanti keluar pondok. Ini bukan tafsir Al-Quran. Ini Al-Quran itu tafsirnya sendiri. Artinya kita menggunakan manajemen dari Al-Quran, bahasa Al-Quran. Lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib itu cita-cita. Kalau kita artikan bisa cita-cita sesuatu yang tidak rasional, kepercayaan sama Allah. Apa? Misalkan saya setelah lulus dari MA, saya harus ke Maroko. Ditulis Maroko. Gimana caranya?
atau berapa bulan lulus maut, atau di Al-Ahqaf, atau di Libya, atau dimanapun, atau ke Amerika, tulis saja, percaya. Karena yang memberikan kita kemampuan pada hakikatnya bukan diri kita, tetapi Allah. Maka minta kepada Allah. Ghaib, sesuatu yang gaib, banyak orang yang tidak percaya karena khawatir. Ini sering santri dulu mana minta kirim Pak nangis. Mungkin tak kirim 4 bulan biasa santri. Kadang biasa nanti tak bisa masak, kimi kos-kosan, ngekos neng lantai 2, lantai 1. Ngekos, beri orang sepo, misalkan sebitek kartu. Tapi tak ikut ada sebulan, bisa jadi 4 bulan karena 2 lah kan masih sekali ya. Kulangku donat. Cak campur air pekenyang makan sekolah. Pun tak pasang, tak pasang. Kulangku sahur ni segoni, air ban napa ni segoni, buruk. Aku kan ni segoni. Tak pernah kenyang. Menemui konku. Kenapa? Karena ini ladang tirakat. Bukan ladang yang bergelut diri. Mana mikir santri? Mana mikir santri? Maklem membaca jumu'un aduh. Tahu itu errek. Makanya cemuna yai Ustaz Jimin abdi kelas 2. Cong kunci na telok anu di kono gulu ni cong. Kenapa? Pak banyak dokter ngakang orang ini ajar banyak itu ini diperhatikan orang ini orangnya ajar bukan orang ajar orangnya ajar apa artinya orangnya ajar tak dimana kurang boleh setong kitab terus nyari kitab boleh bocor boleh terus tidak dikasih kita orang mana bingung orang ajar selalu kurang ajar. Maka bila pokoknya itu tak kati itu dengan 5 menit tojo pas perpan ngaji pada bangsa tidak boleh mencari anak pakcik puasa karena kalau sudah belajarnya kuat maka tidurnya meskipun 5 menit itu pasti puas. Maka Imam Asy-Syafi'i pun malah pernah sehari belajar sampai 27 tahun keilmuan. Ketika ada putrinya Imam Abu Hanifah tahu kebetulan Imam Syafi'i ke Congkon Imam Ahmad bukan Abu Hanifah, Imam Ahmad, putrinya menyaksikan apa yang dilakukan Imam Syafi'i. Protes ya Imam Ahmad, Imam, ayah, kok Imam Syafi'i tidak seperti yang abah ceritakan? Kok kayak gitu? Dong kayak gitu gimana? Kalau makan, anggap menami kisah komaro, kenapa? Kedua komaro, makan aja banyak. Diprotes, masa makannya seorang ulama makannya cek diprotes bentuk ini. Yang kedua, malam tak tahajud. Yang ketiga udah. Terus saya tanya lagi ketika Imam Syafi'i pada ampun kompol paling mana Imam Ahmad itu mau datang Imam Syafi'i. Kemudian ditanya putri saya selama panjenengan ada di rumah saya menyaksikan panjenengan mana pihak cek benyian. Terus yang kedua mun malam tak tahajud. Apa kata Imam Syafi'i? Senyum. 1, saya makan banyak di sini karena saya tahu makanannya Imam Ahmad itu halal. Kalau halal masuk ke tubuh saya, maka tubuh ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tidak sia-siakan ketika ada di sini makan banyak. Wah, diam. Yang kedua, kenapa saya tidak tahajud sampai tak bujur? Karena saya ketika melihat kitab-kitabnya bapak kamu yang kecil itu Imam Ahmad sudah tidak bisa untuk diam kemana-mana. Maka setiap malamnya saya bisa menggunakan 40 sampai 100 keilmuan saya tulis karena saya tidak sia-siakan saya ada di tempat ini. Wah, heran. Putrinya luar biasa. Itu maka kalau ada santri yang tidak suka baca, kemudian
setelah jadi mahasiswa minimal sehari 5-6 buku, 7 buku. Itu kebiasaan orang. Kemudian berikutnya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Tidak hanya kita bercita-cita, apa? Ghaib, punya cita-cita ini, tak cukup. Wa yuqimunas shalah, harus bergerak. Dan salat itu luar biasa ajaran agama itu. Yuqimunas shalah, melaksanakan salat bukan mengerjakan salat. Kalau mengerjakan salat kun alaqah, alaqah kalau bekerja. Tapi ini tidak menggunakan fa'alas salat, tapi menggunakan apa masalah. Apa artinya? Tubuh harus tegak, takbir harus benar-benar. Takbir tak cukup, kadang laksana santri manabi jimin abdi sampai je manabi itu. Untuk tali bainapa aja. Kan biasa manabi santri. Salat kok kayak main salat. Kalau ada 6 cara, tapi kalau Allah harus tegak. Namanya Allah yang kiamat berdiri dengan tegak sampai berdirinya tak boleh berapa. Tak boleh itu iqamah. Maka kalau mau mendapatkan iqamah di Saudi harus diam beberapa tahun, namanya iqamah. Dan kalau ada musafir tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau orang mukim yang sudah lama berada maka wajib sholat Jumat, maka menggunakan mukim iqamah. Apa artinya? Kalau sholat tidak boleh main-main. Kalau sudah ada cita-cita, maka apa yang harus dilakukan agar sukses cita-citanya? Aja sih. Kemudian yuqin, artinya seperti sholat. Sholat itu kan 3 gerakan: gerak pikir, gerak hati, sama gerak tubuh. 3-tiganya dipakai. Jangan hanya pikir kalau saya jadi ini, tidak cukup. Pikirannya dipakai seperti niat Allahu Akbar, kan dipakai niatan. Berpikir, hati dipakai, pikiran dipakai, gerak juga dipakai. Itu sholat. Kemudian inti dari sholat selain yang lainnya apa? Sujud. Kita bayangkan sujud itu luar biasa sekali. Bahasa anak-anak santri ini berbisik di bumi, bergema di langit. Artinya apa? Berbisik di bumi, bergema di langit. Otak sebagai yang kita agung-agungkan, pesantren itu di luar, orang pikirnya luar biasa, dahsyat, pintar dia, hebat dia. Tapi kalau hanya ini dipakai, maka itu lebih buruk daripada siapa? Daripada hewan. Hewan saja, sapi, kambing, kilata antara kemaluannya dan kilata. Tapi manusia ketika hanya mengandalkan otaknya, kemudian tidak pakai akhlaknya, maka nanti suatu saat belum awal lebih buruk daripada hewan. Kemudian Allah latih, letakkan itu kepala di tanah. Apa? Sujudkan yang dibaca Subhana Rabbiyal A'la, yang paling tinggi. Kehebatan otak ini nanti tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuasaan Allah. Selalu bisikan ke bumi Allah, 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 Allah. Kalau sudah Allah dibisikkan, maka apa? Aqrabul ibadah wa aqrabul ijabah. Maka sujud lebih dekat untuk diterima. Maka sujud lebih dekat dengan Allah, diterima doanya semuanya. Tapi posisi tubuh paling rendah. Kebetulan Jongkoan atau Roman Akina bertinggi menabi Malang ke gunung atas. Kalau nyambi sepeda gigi seton 2 telur 4 benih mini. Biasanya menabi ke atas mau naik harus pakai gigi berapa? Apakah bisa pakai gigi 4? Gak bisa. Apa artinya? Kalau kita sudah sok sombong,
sudah jadi profesor, doktor, macam-macam, ke guru-guru tak hormat, maka dia seperti menutup pikirannya dan tubuhnya dan hatinya untuk ditenggelamkan oleh Allah, karena nanti tidak akan pernah menjadi orang. Kalau toh jadi orang di dunia, tapi di akhirat dia tidak akan diterima oleh Allah. Apa artinya? Mana di atas, foto-foto mana? Sepeda pun tinggi kedudukannya, foto-foto, jatoran. Pernah pas lulus dari 20, pas seperti macam-macam, pas aku ya ustaz itu ya, oh iya kalau aku mau tak enak, guru-guru mah tak enak, tahun ini kecuali enak kak guru. Akhirnya sampai hari ini buku guru-guru saya tulis sampai ada di burung itu, saya tulis kelas seto, MTS Pasiraan, kadang menabi kaya itu seto, pada ila hadrati si hadirin lambah SKIA bobo cakap ribut sampai toto. Akhirnya berkat SKIA bulan ngarang namanya kitab Takor Rubat itu dicetak setiap tahun 4.000 sampai hari ini. Mulai 2004 saya buat buku namanya Takor Rubat. Takor Rubat artinya bagaimana mendekat kepada Allah. Itu dipakai oleh santri-santri dan mahasiswa di UIN Malang yang mundur semuanya pasti punya buku itu. Itu berkat buku SKIA di antaranya, karena saya hafal. Kita baca apa? Hafal ilah huruf ilah asal wa ustadz semua dibaca. Siapa yang mengajarkan Fatihah? Karena keberkahan ilmu itu bukan kepintaran kita, keberkahan ilmu. Kalau guru-guru kita selalu difitahi, selalu dikirimin Fatihah. Sebut kalau sempat satu-satu disebut. Kalau ketemu wajahnya, sebut wajahnya. Fatihah pun udah kesompekan. Selain dari tua, kiai-kiai, masyayikh, tak bisa ada sebut kapi. Mari kapi, tak kira tak mari. Bismillah. Kenapa? Karena masih nyambung. Ibri Allah jalan. Maka wa yuqimuna shalat, mana bi amwan amin harus gerak. Wa yuqimuna shalat wa yu'tuna zakat. Setelah dapat ilmu, kemudian banyak ilmunya, jangan lupa yu'tuna zakat, berbagi ilmu. Nanti menampi komentar, mulai ngajar tekakun PPK, dia tekakun musola, macam itu bagian dari kemanfaatan ilmu. Itu nanti bisa dikaji sampai terakhir panjang sekali, karena kebetulan menampi adik untuk mengkaji kajian-kajian yang terkait dengan Al-Quran. Nanti bisa buka beberapa channel, karena memang keilmuan di Al-Qoyah itu terutama alat, dulu terkenal sekali alatnya, Dukulu. Semakin kan produk ini, dan itu tidak boleh alat di Dukulu terbawa dengan alasan apapun. Alat harus kuat, mana mintanya alat sepinter-pinternya tak bisa membuka sabel, tadi pacul, apa tadi pacul? Tadi handu, tak bisa bermantin, oh, tak bisa. Tak kira boleh, kenapa tak kira boleh? Ngambil sokong, tak kuat, kon mau sengker, keren, tak bisa. Pakun alat. Di era AI, buatan artificial intelligence, itu saya menggunakan beberapa bulan ini, tapi untuk mengkantar, bukan untuk mengambil, karena laporan AI sering tidak jelas, maka kita ubah laporan AI itu. Ini robot, tapi kita jadikan robot itu alat membantu kita. Mungkin seharusnya kita 1 abad lagi, cuma dengan 3 bulan ini sudah kita seperti melampaui 1 abad. 1 abad. Kenapa? Karena kepintaran AI. Manabi mungkin kalah pivot, mun AI kalah. Esoro minta anak pakun keluar, kita ngaji pakun keluar. Mahasiswa nyari di AI, buatkan saya makalah tentang ini. Keluar. Apakah benar semua? Tidak. Sekarang tugasnya kita membenarkan yang tidak benar. Jangan kita terpengaruh dengan AI, kemudian tidak belajar, itu tidak boleh. Harus dibuat. Sebelum terakhir, kaitannya tadi
sudah. Kemudian terkait dengan yuqimuna shalah sudah, wa yu'tuna zakah sudah, dan bagaimana kita berkontribusi untuk lugu-lugu. Itu yang nanti dimanapun kita berada. Kemarin 2 minggu yang lalu Akina mengumpulkan santri-santri Sumalang dari angkatan 80, maksudnya lulus 80 yang posko, sampai yang terbaru. Ada yang jadi kepala KUA selama bertahun-tahun karena tidak semua kompol. Ada pinter ke pinter di sana, kata Allah. Akhirnya ketemu, ini mau saya ketemu cek Cilung dulu, ini tidak bisa. Akhirnya ketemu ada Mas Yunan, kemudian Ustaz hadirin, ayo kita ketemuan. Ada dibimbing kalau di Malang Kiai Afif. Akhirnya sepakat semua. Kemarin yang hadir hampir 40 dari berbagai generasi. Terus akhirnya ditunjuk menjadi koordinator IAA Malang Raya. Apa yang harus kita lakukan? Satu yang harus kita lakukan, memperdayakan alumni. Maka manami pun keluar dari kebijakannya dari dulu mentang rosakin di dulu juga. Nanti cari alumni yang ada di tempat masing-masing. Satu, manfaatnya banyak. Ada yang kaya, manfaatkan ketika dia kaya. Caranya di kos-kosan. Tanya kos-kosan, ikutan beasiswa, tapi tak kenal, tak bisa. Jari harus digunakan. Manami pun keluar, jari harus